Halo teman-teman, selamat malam dan saya Abel di sini ingin mem- memperkenalkan pada rekan-rekan saya yang terkasih yaitu pada Kak Akila, Kak Vanessa, ada saya sendiri Abel dan Kak Michelle. Ya, dan sekarang saya akan memberitahukan mengapa kita membuat dashboard ini. Membuat dashboard ini karena mempercepat proses penyajian dan analisis agar data informasi dapat dipahami secara akurat, efisien, dan data dalam bentuk tabel mentah meng- akan mengalami kesulitan dalam membaca dan membutuhkan waktu untuk menganalisis. Sehingga dashboard ini berguna bagi para pengguna untuk melihat ringkasan data utama dalam satu tampilan melalui grafik, indikator, dan tabel ringkas. Dengan cara begitu, pengguna tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi pola, tren, perbandingan data tanpa melakukan perhitungan secara manual. Microsoft Excel adalah aplikasi pengelolaan angka atau yang biasa kita sebut spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft dan biasa digunakan untuk mengelola serta menganalisis data dalam bentuk tabel. Excel biasa digunakan dalam banyak bidang seperti pendidikan, bisnis, keuangan, dan administrasi. Karena kemampuannya dalam melakukan perhitungan otomatis sehingga pengolahan data besar dapat membuat grafik yang hingga penyajian laporan sistematis. Excel juga mendukung berbagai rumus, fungsi, serta fitur visualisasi data agar memudahkan para pengguna dalam mengambil keputusan berbasis data. Selanjutnya, saya Vanessa akan menunjukkan dan menjelaskan tentang data yang kami gunakan dalam pembuatan dashboard ini. Jadi dapat dilihat bahwa kami menggunakan data dari Glotopia Beauty Shop, di mana terdapat atribut-atribut seperti order ID, transaction date, branch, category, product, quantity sold, unit price, dan juga total sales. Dari berbagai atribut ini, kami juga dapat em, membuat kesimpulan. Misalnya, jika kami ingin mengetahui performa dari sebuah cabang, misalnya cabang mana yang paling banyak dalam jumlah penjualannya, atau cabang mana yang pendapatannya paling tinggi, itu dapat kami simpulkan dengan melihat atribut branch, quantity sold, dan juga unit price-nya. Kemudian, jika kami ingin melihat produk terlaris, jadi kategori produk apa yang paling laku, hal ini dapat kami lihat berdasarkan atribut kategori dan quantity sold. Jadi kita dapat melihat contohnya skincare terjual sebanyak 10 quantity atau make up terjual sebanyak 9 quantity. Kemudian, jika ingin mengetahui dengan lebih spesifik produk apa yang paling populer, misalnya produk apa yang banyak dibeli, hal ini dapat kita lihat berdasarkan atribut produk dan juga quantity sold. Contohnya, di sini kita dapat melihat bahwa order ID nomor satu dan nomor 2 kategorinya ini sama-sama skincare, tetapi mereka memiliki produk yang berbeda. Untuk yang order ID nomor satu, produknya adalah sunscreen, tetapi untuk order ID 2, produknya adalah serum. Dan kita dapat melihat bahwa quantity yang dibeli juga berbeda, di mana sunscreen dibeli sebanyak 10 dan serum hanya dibeli sebanyak 8. Kemudian dari atribut-atribut ini juga dapat eh, menganalisa harga dengan jumlah terjualnya. Jadi, apakah produk dengan harga tertentu itu akan lebih laris? Hal ini dapat dilihat dari atribut quantity sold dan juga unit price-nya. Jika kita ingin mengetahui, misalnya kategori tertentu itu paling laris atau paling laku di cabang yang mana, hal ini dapat dilihat berdasarkan atribut branch dan kategori, serta quantity sold-nya juga. Dan terakhir,
jika kita ingin mengetahui estimasi pendapatan dari setiap transaksi. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan quantity sold-nya dan unit price-nya. Jadi, misalnya untuk order ID 1, quantity sold-nya ini 10 dan unit price-nya adalah 150.000, berarti kita dapat mengalihkan 150.000 ini dikali dengan 10 biji sunscreen, di mana totalnya adalah 1.500.000. Halo semua, jadi di sini saya Michelle, jadi di sini akan menjelaskan sebuah dashboard dari penjualan Glowtopia Beauty Shop, serta bagaimana data dikelola menggunakan pivot table di Excel untuk menghasilkan informasi yang jelas dan terstruktur. Jadi di sini ada total penjualan, totalnya yaitu 56.065.000 rupiah. Dengan total order 30, ada 30 pesanan. Dan rata-rata order yaitu sekitar 1.868.833 rupiah. Dan di sini ada grafik jumlah dari penjualan berdasarkan kategori produk. Di sini ada paling best seller ya, top 10 produk. Oke, selanjutnya di sini ada tren per bulannya, pendapatan setiap bulannya. Di sini ada paling tertinggi di bulan Februari ya, dengan dengan harga dengan pendapatan 14.350.000. Selanjutnya ada bagian terakhir itu menampilkan dari pendapatan berdasarkan cabang ya di sini. Setiap wilayah cabangnya ada di Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Jadi pendapatannya ada di Bandung itu 15.985.000, dan di Jakarta kita sekitar 19.275.000, dan di Surabaya juga 20.805.000. Dan ini ada total total pendapatannya juga sekitar 56.065.000. Oke. Jadi di sini paling tertinggi ada di Surabaya, bisa lihat di sini. Terus paling terendahnya itu ada di Bandung.
Halo, perkenalkan nama saya Akila Gasani. Saya berasal dari kelompok 3 mahasiswa Sistem Informasi BINUS Online University. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk merepresentasikan terkait demo dashboard yang telah kami buat. Pada layar terlihat bahwa dashboard yang kami berikan adalah mengenai Glowtopia Beauty Shop Performance, di mana kami fokus pada perusahaan Glowtopia Beauty Shop. Nah, di sini itu sebelum kami membuat, kami mempertimbangkan nih mengenai tujuan serta impact apa sih yang ingin kita berikan kepada Glowtopia jika dia menggunakan dashboard kami gitu. Jadi tujuan yang ingin kami berikan kepada Glowtopia tentunya adalah agar Glowtopia itu dapat membuat keputusan dengan baik berdasarkan data yang aktual dan akurat, lalu juga agar Glowtopia itu mengenali nih bagaimana sih performance kinerja perusahaan bisnisnya sejauh ini gitu. Jadi beliau dapat mengatur strategi bisnis dengan lebih baik ke depannya. Oke, jadi kita fokus ke atas. Ada 4 key point indicators yang telah kami tentukan, yaitu mengenai target achievement, total revenue, total order, serta yang terakhir adalah AOV, yaitu average of order. Nah, target achievement ini itu selama 1 tahun baru terdapat 93% saja dari target seharusnya, yaitu 60 juta. Untuk total revenue ada 56.065.000 rupiah selama 1 tahun penuh. Lalu juga total ordernya itu terdapat 30 produk yang terjual. Lalu untuk rata-rata penjualannya itu adalah 1.868.833.000. Lalu untuk sesi berikutnya di sini ada berbagai macam chart, ada pie chart, column chart, serta line chart. Kita akan mulai pada pie chart terlebih dahulu. Nah, pie chart ini itu kami fokuskan untuk membuat quantity by produk kategori. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana perbandingan antara setiap kategorinya. Nah, di sini kita dapat insight nih bahwa yang paling besar penjualan kategorinya itu ada pada produk kategori skincare serta hair care, di mana mereka mendapat 27%. Namun yang paling kecil itu ada pada produk kategori body care, hanya 22%. Nah, untuk yang sebelah kanan itu ada untuk menampilkan nih 10 produk bestseller di Glowtopia Beauty Shop. Dan ternyata diketahui bahwa produk yang paling laris itu adalah shampoo. Lalu diikuti oleh soap, toner, hair tonic, highlighter, body lotion, moisturizer, dan seterusnya. Untuk di bawahnya ini adalah penghasilan berdasarkan cabang. Jadi kita mengcompare per setiap cabang bagaimana sih penghasilan yang mereka dapatkan terkait penjualan produk gitu. Nah, di sini ada 3 cabang yang dibuka oleh Glowtopia Beauty Shop. Yang pertama ada Surabaya, lalu ada Jakarta, lalu ada Bandung. Dan yang paling tinggi pendapatannya adalah pada cabang Surabaya sebanyak 20.805.000 rupiah. Lalu untuk yang terakhir di sini adalah kita dapat menganalisa nih tren penghasilan setiap bulannya gitu. Jadi kita akan menganalisa dari bulan Januari, Februari, Maret, April hingga Mei, dan ternyata dapat kesimpulan insight bahwa revenue trend ini itu mengalami inkonsistensi pendapatan, dalam artian tidak adanya pendapatan yang stabil setiap bulannya. Di sini terlihat ya bahwa bulan Januari pendapatan itu dimulai dari 9.950.000. Namun pada bulan Februari dia mengalami kenaikan. Tapi tiba-tiba pada bulan April dia mengalami penurunan yang sangat drastis. Tapi tidak bertahan lama, selanjutnya pada bulan Mei dia mengalami kenaikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa revenue trend untuk Glowtopia Beauty Shop ini itu mengalami inkonsistensi pendapatan. Nah, selain itu, dashboard ini itu juga kita buat berusaha agar interaktif. Kenapa kita bilang interaktif? Karena selain kita menampilkan KPI dan juga chart di sini, si pemilik Glowtopia ini tuh dapat nih mengejas atau memfilter bagian mana saja yang ia ingin fokuskan untuk dia perhatiin jauh lebih lanjut. Contoh halnya semisal di sini kami menambahkan berbagai fitur slicer. Di sini kita dapat melihat ada transaction by date, ini adalah durasi waktunya, periode waktunya, ini berdasarkan cabang, ini berdasarkan kategori, dan terakhir adalah berdasarkan produk. Jadi semisal owner Glowtopia Beauty Shop ini itu ingin melihat perkembangan bisnisnya pada bulan Januari di cabang Bandung, dan maka hasil yang ditampilkan oleh dashboard adalah berubah. Dia menampilkan khusus untuk cabang Bandung pada bulan Februari. Nah, di sini terlihat nih bahwa pada bulan Februari Glowtopia Shop di Beauty
cabang Bandung itu mendapatkan bahwa paling tinggi adalah make up yang terjual sebanyak 53%. Lalu ternyata produknya apa? Produknya adalah lipstik yang paling besar dijual. Lalu pendapatannya selama setahun penuh selama sebulan mendapatkan 2.980.000. Begitupun semisal case yang lainnya. Semisal ownernya ingin melihat dalam 1 tahun penuh, namun fokus kepada cabangnya yaitu di Jakarta semisalnya. Nah, di sini terlihat. Untuk case kedua, selama 1 tahun penuh di cabang Jakarta, Glowtopia Beauty Shop Jakarta ini itu paling banyak terjual pada produk skincare lagi, sebanyak 39%. Dan paling rendah adalah makeup 16%. Apa sih produk yang paling besar terjual? Nah, terlihat di sini bahwa ternyata penjualan toner serta shop hampir sama dijual di Jakarta paling laris selama 1 tahun penuh. Dengan pendapatan 1 tahun penuh, cabang Jakarta mendapatkan 19.275.000. Begitu, jadi ini adalah hasil akhir dashboard kami. Selain ada KPI, kami juga menampilkan berbagai tampilan dashboard dalam bentuk visualisasi chart agar perusahaan dapat menganalisa dengan baik dan mengenali performa bisnisnya dengan baik. Lalu juga agar lebih interaktif, kami menampilkan atau melengkapinya dengan fitur slicer. Jadi perusahaan dapat lebih memfokuskan ingin melihat dari segi aspek yang mana. Seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.